Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, saya Risnatia Halizanasia dengan NIM 212203884206018 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Tadris IPA, Yayen Parepare. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pengertian tenaga pendidik, pengertian tenaga kependidikan, pengertian dari MTPK, ruang lingkup MTPK, prinsip MTPK, dan model penerapan dari MTPK. Langsung saja pengertian tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga personil yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan. Jadi, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan atau MTPK merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pembinaan, penata laksanaan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, adapun ruang lingkup dari MTPK itu ada 3. Pertama, rekrutmen, kedua, pembinaan, dan ketiga, pemberhentian kerja. Yang pertama, rekrutmen. Untuk mendapatkan tenaga pendidik atau kependidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka lembaga hendaknya melakukan rekrutan yang diawali dengan seleksi, kemudian orientasi sebagai wahana latihan dan percobaan, dan yang terakhir melakukan penempatan. Yang kedua yaitu pembinaan. Pembinaan dilakukan dalam upaya mengelola dan mengandalkan pegawai selama melaksanakan kerja di lembaga atau sekolah. Hal tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan efisiensi, tenaga, waktu dalam rangka membangun kualitas kerja pegawai. Dan yang ketiga yaitu pemberhentian kerja. Pemberhentian kerja adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya, prinsip dari MTPK. Ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu prinsip pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa orang yang dipekerjakan sesuai dengan keterampilan, pengalaman, kebutuhan fisik, dan mental mereka. Yang kedua, prinsip pemberian wewenang dan tanggung jawab. Setiap pegawai atau pekerja yang ditempatkan dalam pembagian kerja harus memiliki wewenang untuk melakukan pekerjaan itu, dan setiap wewenang memiliki atau memikul tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip disiplin. Disiplin adalah rasa ketaatan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Yang keempat, itu prinsip kesatuan komando atau perintah. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, seorang pemimpin atau manajer harus memberikan perintah kepada bawahannya, dan perintah tersebut harus jelas dan bermakna. Yang kelima itu semangat kesatuan. Setiap karyawan harus memiliki rasa persatuan, yaitu rasa memiliki tujuan yang sama, sehingga dapat tercipta kerjasama yang baik. Dan yang terakhir, prinsip keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer yang jujur dan adil akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik-baiknya untuk bersikap adil dan jujur kepada bawahannya. Adapun model penerapan MTPK itu ada 3. Yang pertama, model Deming, menggambarkan proses manajemen kinerja dimulai dengan menyusun rencana, melakukan tindakan, memonitor jalan dan hasil pelaksanaan, dan akhirnya melakukan review atau peninjauan kembali atas jalannya pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai.
Yang kedua yaitu model manajemen kinerja Torrington dan Hall. Tahapan siklus model Torrington dan Hall melalui 4 tahapan. Yang pertama, merumuskan atau menentukan harapan kinerja. 2. Menentukan dukungan yang diberikan terhadap kinerja untuk mencapai tujuan. 3. Pelaksanaan kinerja dengan melakukan peninjauan kembali atau review dan penilaian terhadap kinerja. Dan yang keempat itu melakukan pengelolaan terhadap standar kinerja yang harus dijaga untuk mencapai tujuan. Kemudian untuk model yang ketiga, manajemen kinerja Ken Blanchard dan Gary Wright memiliki sistem yang cukup sederhana, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perencanaan kinerja, kedua, coaching setiap hari atau pelaksanaan, dan yang ketiga, evaluasi kinerja atau peninjauan ulang dan pembelajaran. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai MTPK. Semoga dengan adanya video ini dapat membuka dan menambah wawasan para teman-teman sekalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.